Asal-usul umat manusia pasca banjir Nabi Nuh alaihi salam. Kisah mengenai asal-usul umat manusia setelah peristiwa banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu narasi fundamental dalam tradisi keagamaan. Bencana dahsyat ini, yang melenyapkan hampir seluruh peradaban dunia saat itu, hanya menyisakan segelintir manusia pilihan. Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta orang-orang beriman, termasuk ketiga putranya, Sam, Ham, dan Yafits. Dari ketiga putra inilah, populasi umat manusia kembali berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Keturunan Sam, leluhur bangsa Semit dan para nabi. Sam Shin-Nuh, putra sulung Nabi Nuh, diyakini sebagai leluhur bangsa-bangsa Semitik. Keturunannya meliputi bangsa Arab, Ibrani, Yahudi, Aram, serta sebagian bangsa Persia. Dari garis keturunan inilah lahir sosok agung Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai bapak para nabi. Dari pernikahan beliau dengan Siti Hajar, lahirlah Ismail alaihissalam Mi'raj, nenek moyang bangsa Arab dan jalur kenabian yang mencapai puncaknya pada Nabi Muhammad, tinggal penutup para nabi dan rasul. Sementara itu, dari pernikahan beliau dengan Siti Saroh, Habitat, lahirlah Ishak alaihissalam. Dari Ishak, kemudian menurunkan Yakub alaihissalam Syaka, yang juga dikenal dengan gelar Israel. Nama Israel sendiri bermakna hamba Allah. Dari keturunan Yakub inilah muncul 12 suku besar yang dikenal sebagai Bani Israel. Dan dari mereka pula lahir para nabi besar, seperti Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Isa alaihimussalam. Keturunan Ham, nenek moyang bangsa Afrika. Ham, putra Nabi Nuh yang lain, diyakini sebagai nenek moyang bangsa-bangsa Afrika. Keturunannya sering digambarkan memiliki karakteristik fisik berkulit hitam dan berbadan tinggi, menunjukkan keberagaman ciptaan Allah yang begitu luas. Penting untuk dipahami bahwa keberagaman fisik ini bukanlah tolok ukur keutamaan Dalam Islam, Allah memuliakan manusia bukan berdasarkan warna kulit atau asal-usul, melainkan berdasarkan ketakwaannya. Keturunan Yafits, bangsa-bangsa di wilayah utara dan timur. Yafits dikenal sebagai leluhur bangsa-bangsa di wilayah utara dan timur bumi, meliputi bangsa-bangsa Eropa dan Asia. Di antara keturunannya adalah bangsa-bangsa seperti Romawi, Rusia, Turki, Cina, Jepang, hingga leluhur bangsa Indonesia. Beberapa ulama menafsirkan bahwa dari keturunan Yafits inilah akan muncul kaum misterius Ya'juj dan Ma'juj, Gog dan Magog, yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai kelompok yang akan menimbulkan kerusakan besar menjelang akhir zaman. Namun, asal-usul dan bentuk mereka tetap menjadi bagian dari hal gaib yang tidak dapat dipastikan secara ilmiah. Akan tetapi, beberapa ulama kontemporer menafsirkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj yang dimaksud dapat merujuk kepada kekuatan-kekuatan besar di era modern, seperti Amerika dan Cina, yang keduanya secara geografis dapat dihubungkan dengan keturunan Yafits bin Nuh. Dalam beberapa riwayat akhir zaman, disebutkan bahwa bangsa dari arah utara, sering diidentifikasi sebagai Rutuyum atau bangsa Eropa, akan menjadi sekutu kaum muslimin dalam menghadapi kekuatan besar yang menentang tauhid. Hal ini mengindikasikan bahwa pada setiap bangsa dan suku, selalu terdapat potensi kebaikan maupun keburukan. Oleh karena itu, tidak seyogyanya kita menilai individu atau kelompok manusia, berdasarkan etnis atau negara asalnya. Prinsip persaudaraan dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menghormati seluruh keturunan manusia, tanpa kecualian. Ajaran ini diperkuat oleh sabda Rasulullah. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan Bapak kalian, Nabi Adam pun satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, dan tidak pula non-Arab atas orang Arab, tidak pula orang putih atas orang hitam, dan tidak pula orang hitam atas orang putih, kecuali dengan takwa. Hari Ahmad. Narasi ini tidak hanya menjelaskan garis keturunan historis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai universal tentang persatuan, keragaman, dan pentingnya takwa sebagai satu-satunya tolok ukur kemuliaan di sisi Allah SWT. Apakah ada bagian lain yang ingin Anda